Surat terbuka untuk Bu Khofifah dan pendukungnya. Bu Khofifah ya, saya mau tanya. Katanya Bu Khofifah dari Pondokan, katanya Bu Khofifah ini bunyai pimpinan Muslimat NU, katanya Bu Khofifah ini sudah berhaji ya, dan sedikit-sedikit mengeluarkan dalil, sedikit-sedikit selawatan, sedikit-sedikit mengeluarkan fatwa fikih, hadis, dan kitab segalanya. Saya mau tanya Bu Khofifah, hukumnya apa Bu Khofifah sekiranya wakil rakyat itu sudah disumpah dengan Al-Quran tapi korupsi? Hukumnya apa Bu Khofifah? Dan hadisnya apa apabila seseorang sudah disumpah dengan Al-Quran tapi korupsi proyek sertifikasi rumah miskin 97 miliar? Yang kedua, korupsi uang Pemkab sama Gus Ipul 400 miliar. Yang ketiga, korupsi dana hibah 700 triliun lebih, yang 5 triliun dibagi-bagikan dengan anggota DPR dan kepala ranting, 2 triliun untuk yang pintar dalil dan dakwah. Dan yang baru viral ini, Bank Jatim 500 miliar. Saya kepingin tahu, jenengan kan pintar mengeluarkan fatwa, apa dalilnya Bu Khofifah? Dan lagi, hadisnya apa? Hukumnya apa? Orang makan anjing dan babi itu haram apa halal? Dan terbuka juga surat terbuka untuk yang mengeluarkan sonhorek, mengatakan sonhorek haram. Pertanyaan tadi, saya kepingin tahu apa dalilnya sekiranya orang sudah pernah disumpah dengan Al-Quran. Kalau melanggar sumpahnya, hukumnya apa? Dan orang yang korupsi tadi, oleh karena berapa kali orang yang sering mengeluarkan dalil, mempermainkan agama, mempermainkan hadis, mempermainkan ayat-ayat suci Al-Quran, katanya pakar kitab, pakar fikih, pakar dalil, tapi korupsi. Sudah ada bukti, digerebek berapa kali dengan KPK, 3 koper ya, kuitansi yang sudah tanda tangani orang yang pintar selawatan dalil itu Bu Khofifah. Berapa unit mobil Ayla dibagi-bagikan kepala ranting, semua dapat mobil Ayla, mobil Pajero, mobil Alphard, 2 cincin berlian seharga miliaran rupiah. Seharusnya dana hibah ini digelontorkan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, tapi bukan untuk kekayaan, untuk mengenyangkan orang yang pintar dalil, pintar fatwa, katanya dari pondokan, katanya bunyai, katanya Bu Haji, dan untuk mengenyangkan, memperkaya anggota DPRD, serta untuk memperkaya anggota kepala ranting, untuk mengenyangkan rekan-rekan sahabatnya. Saya kepingin tahu yang mengeluarkan fatwa sonhoret haram dan Bu Khofifah katanya bunyai, Bu Haji dari pondokan. Saya kepingin tahu hadisnya apa, hukumnya apa. Mudah-mudahan ya Allah fiti ini sampai di telinga sonhoret Pak Yai, katanya Pak Yai, Kiai, Pak Haji, bunyai. Saya kepingin tahu apa hadisnya. Jangan-jangan nanti mengeluarkan fatwa bahwa makan anjing dan babi dan korupsi itu halal. Itulah sangat mengelirukan. Kalau saya seorang Islam mengatakan mendukung seorang Bu Khofifah adalah haram, makan babi dan anjing adalah haram. Seperti mana orang korupsi
hukumnya juga haram. Bukan menghalalkan segala cara, bukan tidak tahu halal dan haram. Saya orang Islam, jadi saya tahu. Jadi saya memang tidak mendukung para maling-maling bajingan, malah justru saya mendoa, ya Allah, saya minta kun fayakunmu, ya Allah, hancurkan, musnahkan, berikanlah azab yang sebesar-besarnya orang yang munafik, orang yang mungkar, orang yang penipu, pembohong. Hancurkan, musnahkan kehidupannya sampai 7 turunan. Dan pengikut-pengikutnya yang penipu, pembohong, biasanya orang para koruptor. Pendukungnya juga koruptor, juga suka doyan makan harta haram, suka penipu, suka munafik, suka pembohong. Tunjukkan kebesaranmu, ya Allah. Jenengan sudah menunjukkan kebesarannya waktu ke Polda Jatim. Orang yang masuk pintu belakang biasanya itu bajingan, maling, perampok. Kalau orang yang betul-betul mengerti agama, ada seadabnya, ada sopan santunnya, ada akhlakul karimah, ada attitude, ada etika, sudah pasti assalamualaikumnya di depan, pintu depan, bukan pintu belakang. Kalau memang bukan maling, itulah kebesaran Allah menunjukkan, oleh karena sudah memberi azab, sudah membongkar. Saya minta kun fayakun, ya, tunjukkan kebesaranmu, ya Allah. Percepat orang yang zalim, orang yang serakah, rakus, yang tamak, sedangkan jadi gubernur sudah diberi fasilitas, rumah gratis, mobil gratis, pajak gratis, makan enak-enak gratis, ya Allah. Hancurkan, musnahkan, berikan azab yang besar, percepat dengan pengikutnya yang zalim-zalim itu. Pengikutnya sudah pasti munafik, pengikutnya sudah pasti pembohong dan penipu, sudah pasti mengelirukan hukum agama yang sebenarnya. Sedangkan kalau kita mengerti hukum agama, haram hukumnya, berdosa besar mendukung para koruptor, maling bajingan, para munafik, para penipu, para pembohong. Sudah pasti kelakuan bejat seperti ini satu saat akan terbongkar. Allah tidak akan untuk melindungi dan menutupi kebejatan manusia yang pembohong. Jangan sampai terus menerus, oleh karena nanti generasi Khofifah sudah pasti pembohong, penipu, munafik, bajingan, korupsi terus yang dipikir, otaknya masih kurang dan kurang, serakah dan serakah, zalim dan zalim, tidak pernah bersyukur, semua masih kurang. Buktinya Khofifah sendiri berapa kali korupsi, bukan khilaf itu. Itulah kerakusan manusia yang tidak ada dasar keimanan, tidak punya pondasi akhlakul karimah yang bagus, tidak punya pondasi, punya Allah, punya malaikat raqib dan atid sebagai CCTV yang selalu mengikuti Khofifah. Hancurkan dengan pengikutan semua, dengan caramu seperti apa, ya Allah? Musnahkan agar tidak keliru hukum agama Islam ini, agar tidak dibuat permainan, hadis tidak buat permainan, fatwa tidak buat permainan. Ya Allah, hancurkan, musnah, berikan azab yang sebesar-besarnya para koruptor, lebih-lebih orang Jawa Timur yang katanya mengerti hukum agama Islam. Musnahkan, hancurkan dengan caramu seperti apa, ya Allah, dengan pendukung pengikutnya semua. Ini adalah bajingan maling, berapa kali maling, proyek sertifikasi, uang Pemkab, dana hibah, Bank Jatim. Apakah ini kecil? Besar, ini perampok besar, ini betina perampok besar. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena tidak punya kiblat, tidak punya Allah, tidak punya iman, sehingga